Saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya menyampaikan renungan pendek sebelum kita sibuk dengan berbagai kegiatan kehidupan. Yang pagi ini saya masih terus mencoba mengambil dari kitab Amsal, dan temanya adalah mewaspadai sikap loba terhadap keuntungan gelap. Teksnya diambil dari Amsal pasal 15 ayat 27, berbunyi demikian. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Saudara sekalian yang kasih, teks ini sangat realistis kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dalam dunia kita di akhir-akhir ini. Yang namanya manusia selalu melihat dan menginginkan apa yang namanya materi, harta, kekayaan. Dan bahkan manusia selalu ingin punya banyak. Itu yang namanya serakah. Selalu ingin punya banyak. Tak peduli orang lain, tak peduli sesama. Yang penting aku punya banyak, aku bahagia, aku nikmat. Dan kadangkala karena persepsi itu atau keinginan itu, manusia terjerumus kepada apa yang namanya serakah, loba. Dan loba terhadap keuntungan gelap itu karena kadangkala manusia tahu bahwa untuk mendapatkan keuntungan kekayaan itu tidak pernah mudah. Harus dengan kerja keras, harus dengan pikiran yang cerdas dan sebagainya. Tapi manusia tidak mengerti itu atau mengabaikan itu, dan kadangkala manusia ingin cepat dapat banyak, ingin mendapat dengan banyak, mudah. Dan biasanya kalau orang ingin mendapatkan kekayaan yang banyak dan mudah dan cepat, itu selalu berhubungan dengan perilaku tercela yang melawan hukum, yang mengabaikan etika. Yang dilakukan adalah bagaimana menipu, memeras, menindas, merampas, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan gelap. Dan banyak dalam realita orang mendapatkan banyak hal dengan cara itu, berlebih-lebihan dengan cara itu. Tetapi teks kita berkata, kalau orang mendapatkan atau melakukan hal seperti itu, maka dia akan mengacaukan keluarganya. Rumah tangga akan kacau, dan fakta itu sangat nyata. Karena orang yang melakukan korupsi atau melakukan tindak kriminal akan ditangkap polisi, akan dibawa ke penjara, rumah tangganya akan berantakan, istri dan anaknya akan dipermalukan, dan berbagai efek domino yang dialami. Sedangkan hidup, saudara, yang indah itu kalau orang hidup berumah tangga. Rumah tangga itu adalah lembaga yang diciptakan Tuhan demi kebaikan manusia. Tapi kalau manusia serakah, rumah tangganya kacau dan hidupnya akan rusak dan menderita. Sebabnya orang yang membenci suap, kata teks kita, itu akan hidup. Artinya orang yang jujur, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi sabda Tuhan dengan mentaatinya, hidup dengan tertib dan baik, bekerja dengan keras, hidup mengatur uangnya dengan cerdas, maka dia akan hidup tentram, damai, walaupun harus diakui barangkali diwarnai keterbatasan karena penghasilan yang terbatas. Tetapi itu lebih baik karena dia akan tetap nyaman, bisa tidur nyenyak, dan walaupun makanan sangat sederhana tetap enak. Saudaraku, itulah yang dikatakan teks kita. Orang yang membenci suap. Suap itu adalah hal yang terkait dengan keuntungan gelap tadi. Kalau orang mengejar keuntungan gelap, dia membayar harga mahal. Bahkan jadi dia akan kehilangan kesempatan dan hidup. Karena bisa jadi dia ditembak mati atau dikeroyok massa dan binasa. Karena itu, saudaraku, sangat indah kita mewaspadai apa yang namanya loba, serakah. Mari kita menerima apa yang Tuhan berikan. Bekerja lebih keras supaya dapat lebih banyak. Tetapi tidak serakah, tidak loba, apalagi terhadap keuntungan gelap. Dengan itu, damai sejahtera ada dan hidup kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Selalu kami bersyukur bahwa kami diingatkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kunci bagaimana kami hidup damai sejahtera. Bagaimana kami diberkati. Tuhan menolong kami hari ini. Tuhan menolong gereja Tuhan dalam berbagai kesibukan pelayanan. GKNF yang pada minggu-minggu akan datang akan sibuk dengan
hari ulang tahun. Tuhan memberkati juga negeri kami dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.